Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Fajriana Putri dengan nomor NIM 42322010112 dari kelas RPE 5A pagi kelompok 4 mata kuliah pembangkit listrik 2. Jadi di video ini saya beserta dua rekan saya, Fajar Masdiantoro dan Aditya Bagasa Putra, akan menjelaskan dan mempresentasikan merancang membangun PLTS dengan menggunakan software Pevisis. Nah, sebelum menjelaskan terkait dengan dan menjelaskan tahapan-tahapan dari perancangan atau membangun PLTS ini, saya akan menjelaskan apa sih itu definisi dari Pevisis itu. Jadi, definisi dari software Pevisis itu, Pevisis merupakan suatu perangkat lunak yang digunakan untuk mensimulasikan, menciptakan, dan menganalisis sistem energi surya. Pevisis ini memiliki beberapa keunggulan seperti dapat mensimulasikan sistem PLTS on-grid dan stand-alone tentunya, seperti juga mensimulasikan pompa berbasis PLTS dan dapat melakukan simulasi shading 3D atau 3 dimensi gitu. Lunak yang untuk memodelkan sistem fotovoltaik yang lengkap termasuk dari modul PV-nya, inverter, penyimpanan energi, dan komponen sambungan listriknya. Nah, untuk menjelaskan dari tahap awal yaitu seperti menyesuaikan lokasinya, menentukan titik lokasinya, menyesuaikan titik GHI-nya sampai ke tahap pevsisnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, tugasnya itu berupa project assignment large scale on grid solar PV using PVC software. Nah, untuk tahapan pertama itu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fajar Masdiantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Masdiantoro dengan NIM 423220110 dari kelas RP 5 pagi kelompok 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu pertama-tama tentang soal atau ketentuan perencanaan pembangunan PLTS di Indonesia. Baik, di sini ada soalnya yaitu Project Assignment Large Scale On-Grid Solar PV Using PVC Software, yaitu perencanaan pembangunan PLTS menggunakan software Pevisis. Langsung saja pada soal, yaitu sebagai seorang engineer suatu perusahaan pembangkitan listrik, Anda diminta untuk melaksanakan desk study menggunakan software Pevisis untuk mencari satu potensi PLTS di Indonesia yang berkapasitas minimal 10 MWAC dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu minimal GHI 2000 kWh per meter persegi. Yang kedua, pastikan ketersediaan lahan mencukupi pada lokasi yang diinginkan. Yang ketiga, lokasi PLTS dekat dengan gardu induk, yaitu kurang dari 2 km sesuai ketentuan. Yang keempat itu lokasi PLTS tidak berada dalam kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi. Di sini ada beberapa catatan untuk menentukan alat bantu atau website untuk kita mencari beberapa informasi. Terus ada yang kelima itu tentukan secara berkelompok untuk menyesuaikan lokasi dan referensi di internet untuk menentukan ambien temperatur, orientasi terbaik, sistem pembelian teknologi PV modul dan inverter, dan losses. Yang terakhir itu sampaikan hasil desk study dalam bentuk laporan, mengikuti template jurnal IEE dan presentasi dalam bentuk video presentasi. Baik, langsung saja kita ke langkah yang pertama. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap atau langkah-langkah perencanaan pembangunan PLTS. Nah, langkah pertama itu pencarian lokasi menyesuaikan GHI-nya. Seperti yang kita tahu, ketentuan pada soal itu GHI-nya minimal 2000 kWh per meter persegi. Nah, apa itu GHI? GHI itu merupakan Global Horizontal Irradiance, yaitu merupakan indikator tingkat iradiasi yang merupakan jumlah iradiasi terestrial yang jatuh pada permukaan horizontal terhadap permukaan bumi. GHI juga merupakan kriteria yang diperlukan untuk penilaian potensi surya. Di sini kita memakai software Global Solar Atlas. Apa itu Global Solar Atlas? Yaitu merupakan software atau aplikasi peta yang menyediakan informasi tentang potensi daya fotovoltaik dan sumber daya surya secara global. Maksudnya itu di sini kita bisa memakai software ini untuk mencari informasi tentang tingkat potensi radiasi pada pembangunan PLTS. Nah, langsung saja ke gambarnya ini. Ini merupakan tampilan software Global Solar Atlas. Di sini kami sudah menentukan titik lokasi untuk pembangunan Solar Atlas, yaitu di Jawa Timur, Indonesia. Nah, di sini ada peta yang berwarna oranye itu merupakan tingkat potensi radiasi. Di sini bisa kita lihat Global Horizontal Irradiation yaitu 2017,2 kWh per meter persegi, yaitu di atas 2000 kWh
yang sudah pastikan kami sudah menyesuaikan ketentuan pada soal. Nah, selanjutnya itu masuk ke tahap selanjutnya, yaitu alasan kami memilih lokasi untuk pembangunan tersebut. Mengapa kami memilih lokasi tersebut? Seperti yang tadi kita lihat di Global Atlas, itu tingkat potensi radiasinya sudah sesuai dengan ketentuan pada soal, yaitu di atas 2000 kWh per meter persegi. Nah, pada gambar ini, di laporan ini kami diberikan arahan untuk menentukan lokasi pemakaian PLTS yang berdekatan dengan gardu induk. Nah, berdasarkan gambar yang kami sudah dapat, gambar ini menunjukkan lahan seluas 17,2 hektar dan lokasinya yang berjarak sekitar 1,2 km dari gardu induk. Nah, mengapa kami bangun PLTS pada lokasi yang telah kami tentukan? Yang pertama itu, luasnya lahan pada lokasi ini sangat ideal dan strategis untuk membangun instalasi panel surya. Pada pembuatan PLTS, hal ini merupakan parameter penting untuk memiliki lahan yang terbuka dan tidak terhalang oleh bangunan tinggi atau pohon besar agar dapat memaksimalkan penyerapan sinar matahari sepanjang hari. Nah, yang kedua juga, jika lahan ini berada di lokasi yang memiliki radiasi matahari yang tinggi, maka sangat ideal untuk dibangun PLTS. Radiasi yang optimal akan meningkatkan efisiensi sistem panel surya dalam menghasilkan energi listrik. Nah, yang ketiga, semakin dekat lokasi PLTS dengan gardu induk, semakin kecil juga kerugian daya yang terjadi selama transmisi listrik. Ini berarti energi yang dihasilkan oleh PLTS dapat langsung disalurkan ke jaringan dengan efisiensi yang lebih tinggi. Dengan adanya PLTS yang terhubung dekat dengan gardu induk, suplai listrik ke jaringan lokal dapat lebih stabil, terutama di wilayah sekitar. PLTS dapat membantu mengurangi beban pada jaringan utama di sekitar gardu induk. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu setelah menentukan titik lokasi atau titik wilayah perencanaan pembangunan PLTS yang ketentuannya itu tadi GAI-nya itu minimal 2000 kWh per meter persegi. Nah, setelah ini kita akan menentukan atau menghitung jarak dari gardu induk ke titik wilayah lokasi yang sudah kami tentukan. Nah, seperti yang kita tahu, titik gardu induk ke titik lokasi yang sudah kita pilih itu ketentuannya tidak lebih dari 2 km. Nah, seperti kita lihat pada peta, di sini kami sudah menentukan atau menghitung dari jarak gardu induk ke titik lokasi itu sepanjang 1,2 km, di mana jarak ini sudah termasuk dalam ketentuan, dan jarak ini juga termasuk dalam jarak yang efisien untuk pembangunan PLTS karena dekat dengan gardu induk. Nah, kenapa kita harus lebih baik membangun pembangkit yang dekat dengan gardu induk? Yang pertama itu meminimalisir kerugian daya. Nah, jarak transmisi yang pendek dari PLTS ke gardu induk dapat mengurangi kehilangan daya listrik selama proses penyaluran, sehingga efisiensi sistem secara keseluruhan meningkat. Yang kedua itu pengurangan biaya. Biaya pembangunan pembelian jaringan transmisi yang lebih pendek cenderung lebih rendah dibandingkan dengan jaringan yang lebih panjang. Sehingga itu adalah kualitas daya yang lebih baik, stabilitas tegangan. Jarak yang dekat mungkin kontrol tegangan yang lebih baik, sehingga kualitas daya yang disalurkan ke jaringan listrik lebih stabil. Terus ada meminimalisir gangguan. Jarak transmisi yang pendek mengurangi risiko gangguan pada jaringan akibat faktor eksternal seperti cuaca buruk atau gangguan pada jaringan. Nah, seperti itulah, dan secara singkat juga sebenarnya membangun PLTS dan gardu induk ini agar kita bisa meningkatkan efisiensi, kualitas daya, dan integrasi sistem ke dalam jaringan listrik yang ada. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu selanjutnya kita masuk ke tahap keempat, yaitu menentukan apakah lokasi yang kami pilih itu merupakan kawasan konservasi atau tidak. Nah, seperti yang kita lihat di peta interaktif SIGAP Kementerian LHK, di sini kami sudah menentukan titik pada peta berwarna putih. Sebelumnya kita bisa jelaskan, peta yang berwarna ungu biasanya yaitu kawasan konservasi, dan peta yang berwarna putih tapi ada garis ungunya itu merupakan kawasan konservasi laut. Yang berwarna hijau yaitu masuk hutan lindung dan juga bisa hutan produksi terbatas. Yang kuning itu hutan produksi tetap, dan yang berwarna pink itu hutan produksi yang dapat dikonversi. Dan warna putih yaitu area pengguna lain, dan warna biru tubuh air, dan warna merah itu yang tidak terdefinisi. Nah, seperti yang kita bisa lihat, kita bisa simpulkan bahwa lokasi yang kami pilih ini tidak termasuk pada kawasan konservasi yang merupakan juga area penggunaan lain. Jadi, perencanaan PLTS yang kami pilih ini
bisa berjalan karena tidak termasuk pada kawasan konservasi. Nah, apa itu kawasan konservasi? Kawasan konservasi itu kawasan yang ditetapkan untuk fungsi suaka alam dan pelestarian alam. Yang bisa juga kita bisa lihat, bisa kita simpulkan juga bahwa wilayah konservasi itu kawasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagai uh, kawasan yang sumber daya alamnya atau pelestarian alamnya itu tidak bisa diganggu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bagasa Putra dengan NIM 42322010111 yang berasal dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang yang mana saya sendiri itu adalah Aditya Bagasa Putra dan 2 teman saya itu adalah Audi Fajarina Putri dan juga Fajar Mas Jantoro. Dan juga di sini saya akan mempresentasikan atau melanjutkan presentasi dari teman saya yang sudah menjelaskan sebelumnya terkait pembangkit yang kami buat. Baik, software yang kita gunakan itu adalah PVSys. Versi yang kami gunakan adalah 7.4, yang mana PVSys ini digunakan itu untuk menganalisis atau menganalisa pembangkit yang akan kita buat. Dan juga di dalam PVSys itu ada yang namanya project design dan simulation, yang mana isinya itu adalah get grid connected, yang mana itu menunjukkan sebuah lokasi atau titik lokasi yang kita buat. Dan juga state alone itu adalah inverter yang akan kita gunakan, dan juga pumping. Kemudian utilities atau ya utilities yang kita gunakan itu adalah database, tools, dan juga measure data. Baik, kita langsung saja ke dalam simulasinya. Yang pertama kita akan menentukan, karena kita akan membuat baru, kita akan menentukan database dulu. Yang mana kita klik database. Oke. Oh sorry, nah kita klik grid connected. Oke, database. Kemudian klik geographical sites. Nah, di sini kita akan membuat baru. Klik new saja, kita tunggu. Nah, oke. Jika sudah nampak seperti ini, kita bisa saja menentukannya melalui interactive map seperti ini. Cuman takutnya kita tidak signifikan menentukan daripada lokasinya. Kemudian saya sarankan itu menggunakan geographical coordinates. Kita menentukan koordinatnya saja dengan cara kita menentukan di global atlas. Global solar atlas. Nah, yang ini nih. Oke. Kita sudah menentukan global solar atlas yang sudah kita tentukan sebelum-sebelumnya. Jadi simulasi ini kita langsung saja simulasikan. Nah, ini kita copy saja di bagian latitude. Copy. Nah, otomatis dia akan berubah. Kemudian yang bagian longitude kita copy juga. Oke. Kemudian ini kita buat name-nya, kita buat menyesuaikan aja ya. Oke, ini sudah kita ke sini. Update from coordinate. Nah, oke, kita sudah dapat nih Kuangsan Kidul sesuai yang kita buat. Kemudian kita import. Tunggu saja. Oke, kita masuk kepada monthly weather data, yang mana kita sudah mendapatkan global horizontal irradiation, yang mana per tahunnya itu adalah nih, per tahun ke tahun itu 5,4%. Kita juga bisa lihat di global solar atlas, yang mana sebentar. Oke. Nah, yang mana global horizontal irradiationnya yaitu
2017,2 kWh atau meter per kubik. Nah, per day-nya itu ada kurang lebih 5,27. Nah, itu kurang lebih sama seperti yang kita tentukan di PV-nya. Oke, baik. Selanjutnya, nah, interaktif memnya kita langsung tertuju kepada wilayah yang kita tentukan. Misalnya kita klik OK saja. Nah, ini kita save. Sampai dan sorry. Oke, klik save aja. Waduh, kenapa ya? Ini aja ya. Nah, langsung tertuju ke kita close saja. Kemudian kita kepada geographical sites. Sorry. Langsung ke database ya. Nah, ke database. Terus ke geographical sites kita pilih yang tadi kita iniin. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Udah ya. Close, baru kita iniin. Kemudian kita ke grid connected. Nah, grid connected ini untuk menentukan koneksi yang akan kita gunakan. Ini sebelumnya sudah kita tentukan. Oke, sebentar. Ini udah ya. Langsung ke kita okekan saja. Nah, langsung ke Wangsan Kidul. Di sini harusnya nih tombol merah dua-duanya itu tandanya kita harus atur daripada orientation dan juga sistemnya. Kita langsung atur saja orientationnya. Nah, kita harus mengatur parameter daripada plane tilt dan azimutnya. Itu kita tentukan kita dapat dari Global Solar Atlas. Kita tentukan dari Global Solar Atlas itu dari nih optimal tilt PV modulesnya. Kita dapatkan yaitu tadi nih plane tiltnya itu ada 13 dan juga azimutnya 0. Nah, di sini kita akan masukkan aja. Ini saya masukkan ulang 13 dan juga ininya 0. Oke. Kita langsung okekan saja. Oke. Kemudian sistemnya harus kita ubah juga. Nah, di sini kita memakai 12.000 kWp. 12.000 kWp. Kenapa? Karena eh, ketentuan daripada pembangkit yang akan kita buat, yaitu adalah 12.000 kWp. Dan juga kita akan menentukan ini dulu, PV modulnya. Itu Longi Solar, kita memakai Longi Solar dan juga eh, kemudian kita tentukan daripada ini. Nah, kita cari, oke. Oke, ini. Kemudian inverternya kita tentukan itu memakai SMA. Juga ini juga kita tentukan yaitu kita memakai 2800. Nah, kemudian kita centang ini menentukan kita memakai 35 atau 36 dan juga langsung ditentukan itu kita memakai 35.
Oke, ini langsung saya oke. Oke, ini ada tulisan ready for simulation yang tandanya itu simulasinya siap untuk disimulasikan. Kita run simulation. Ini saja web saya. Nah, di sini terlihat jelas bahwa simulasi yang kita hasil daripada simulasi kita mendapatkan sistem production yaitu 20.955 MWH per tahun dan juga spesifik prod-nya itu adalah 1.703 kWh dan juga performance dari rationya nih kita lihat cukup stabil yang mana itu tidak terlalu naik dan tidak terlalu turun itu mendapatkan 0,844. Kemudian kita mendapatkan normalized prod-nya itu adalah 4,67 kWh per kWp per harinya. Kemudian array loss-nya itu 0,80 kWp per harinya. Kemudian sistem losses-nya itu kita mendapatkan 0,07 kWh atau kWp per harinya. Oke, ini mungkin simulasinya ini kita close. Nah, nih kita mendapatkan hasil. Nah, kemudian detail loss-nya ini seharusnya kita atur, cuman ketentuan dari pembangkit yang kita buat itu eh, tidak mengharuskan kita atur detail losses-nya. Jadi kita mendapatkan ini eh, f- hasil daripada simulasinya. Mungkin cukup sekian daripada simulasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan saya Fajar Mas Diantoro dan Aditya Bagasa Putra yang telah menjelaskan materi-materi dan tahapan langkah-langkah dalam merancang membangun PLTS dari tahapan menentukan lokasi, menyesuaikan GHI, sampai ke tahap menggunakan software provisis dengan menggunakan memasukkan database, orientation, dan sistem sehingga bisa menjalankan running simulation-nya. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari running simulation-nya, dari main result, terus 4 diagram atau 4 grafik ini, kita tentunya akan melihat detail-detail informasi lebih lanjut dari hasil simulasi menggunakan software Provisis ini. Nah, untuk melihat hasil-hasil informasi yang lebih detailnya, kita bisa melihatnya di report. Nah, reportnya itu berada di bagian kanan atas. Kita klik saja reportnya ini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, kita tunggu saja. Baik, nah sudah muncul tampilan reportnya. Di tampilan report ini terdiri dari 7 halaman. Halaman pertama tentunya ditampilkan adalah cover dari pevisis laporan tersebut. Dari judulnya yaitu, dari judul proyeknya yaitu PLTS Kuangsan Kidul kelompok 4 RPL 5, terus variannya UTS PLTS kelompok 4 RFPL 5, sistem powernya 12.31 MWP, dan Kuangsan Kidul Indonesia ini tentunya lokasi atau titik lokasi yang telah kami rencanakan di dalam kelompok kami untuk membangun PLTS tersebut. Kemudian Provisis ini menggunakan versi 7.4.8. Kemudian untuk halaman kedua dari reportan ini, yaitu tampilannya seperti ini, yaitu ada project summary, system summary, result summary, dan table of contents. Baik, jadi di halaman kedua ini itu dia menjelaskan terkait dari memberikan gambaran umum mengenai proyek dari pembangkit listrik tenaga surya ini yang berada di kawasan Kuangsan Kidul Indonesia. Jadi geografi kasar itu adalah lokasi kawasan di PLTS-nya itu dibangun. Kemudian metadata itu merupakan data cuaca yang digunakan untuk Kuangsan Kidul itu menggunakan meteonorm 8.1 2016 sampai 2021. Dan kemudian hasil simulasi PLTS ini berada di Indonesia dengan ketinggiannya itu 9 meter, terus dengan latitude-nya itu -7.41 derajat, dan longitude-nya 112.76 derajat. Untuk zona waktunya adalah UTC +7. Kemudian menggunakan project setting-nya adalah albedo
0,20. Kemudian ada sistem summary-nya itu dari grid connecting system itu dia jaringan terhubung ke jaringan menggunakan fixed plane. Di orientation-nya itu menggunakan fixed plane, untuk tilt-nya itu 13 dan azimutnya adalah 0 derajat. Kemudian di sistem information-nya itu PV array-nya menggunakan modulnya itu 30.765 unit dan untuk kapasitasnya 12,31 mW. Kemudian untuk inverternya menggunakan 4 unit dengan kapasitas 11,20 mWac. Kemudian untuk result summary-nya ini yaitu energi produksi yang dihasilkan sekitar 20.955.091 atau 20.2095591 kWh per tahun dengan spesifik production-nya adalah 1.703 kWh per KWP per year atau per tahun dan performa rasio atau PR-nya adalah 84,37%. Nah, table of contents ini juga menjelaskan terkait dari project and result summary, general parameters, PV array characteristics, system loss, main result, loss diagram, dan predef graphs, and single line diagram. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah halaman ketiga, yaitu menjelaskan tentang parameter sistem dan karakteristik array. Nah, jadi di halaman ketiga itu dia menunjukkan informasi terkait dari parameter sistem PLTS dan karakteristik array PV yang digunakan dalam simulasi menggunakan software PVSys ini, yang bisa kita lihat bahwa di sini dia adalah sistemnya itu terhubung ke jaringan tanpa model 3D dan tanpa bayangan. Maaf. Nih, tanpa model 3D dan tanpa bayangan. Halaman ketiga. Nah, ini tanpa model 3D dan tanpa bayangan. Kemudian juga yang sudah saya jelaskan tadi, PV field orientation-nya, untuk orientation-nya itu menggunakan fixed plane, tilt-nya itu 13 dan azimutnya adalah 0 derajat. Dan kemudian modul yang digunakan itu adalah modul LR5 L4HABB 400 meter dengan kapasitas daya nominalnya adalah 400 WP, untuk PV modulnya adalah 30.765 unit, dan kapasitasnya adalah 12,31 mWp. Untuk selanjutnya seperti ini, sama yang dengan saya jelaskan tadi, untuk total inverter powernya itu 11.200 kWac, dan jumlah unit inverternya itu 4 unit, dan untuk tegangan operasinya 921 sampai 1.325 volt, dan kemudian untuk model dari inverternya itu menggunakan Sunny Central 2800 UP, dan untuk di total PV power ini nominalnya sekitar 12.306 kWp dan totalnya itu 30.765 modus. Untuk area modulnya sekitar 60.076 meter persegi dan areanya yaitu 55.029 meter persegi. Kemudian ada juga untuk array loss-nya ini merupakan seperti kehilangan daya kehilangan atau daya kehilangan seperti akibat suhu. Kalau seperti akibat suhu itu ini modul kualitas loss fraction-nya minus 0,8%, dan kerugian kabel DC-nya itu DC wiring loss itu loss fraction-nya 1,5%, seperti itu. Kemudian halaman ada lagi untuk IAM loss factor itu incidence effect atau IAM, Fresnel arc coating. Untuk N-gasnya 1,526, AR-nya 1,290 dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian ada juga thermal loss factor, untuk UC-nya itu 20,0 W per M persegi K, dan UV atau Win-nya 0,0. Nah, kemudian halaman keempat, yaitu halaman keempat ini dia menjelaskan dari performa energi pembangkit listrik tenaga surya yang sudah dilakukan di simulasi PVSys ini. Nah, tentunya yang bisa kita lihat sekarang adalah ada dua grafik yang bisa ditampilkan, yang bisa kita lihat, yaitu grafik di sebelah kiri adalah normalized production atau produksi normalisasi, yang kedua adalah performance ratio. Nah, jadi
Di halaman keempat itu dia menjelaskan estimasi performa pembangkit listrik tenaga surya. Sistem ini itu bisa diprediksi menghasilkan energi produksinya itu sekitar tadi 0,955 kWh per tahun dan spesifik produksinya 1.700 kWh per kWp per tahun. Untuk performa rasionya adalah 84,37%. Kemudian di grafik sebelah kiri ini untuk grafik produksi normalisasi ini menunjukkan kontribusi berbagai jenis kerugian. Berbagai jenis kerugian terhadap produksi energi. Nah, jadi kerugian terbesar itu berasal dari koleksi kerugian LC yang mencakup kerugian akibat suhu, radiasi, dan degradasi model. Nah, kemudian untuk ini itu grafik menunjukkan fluktuasi nilai performa rasio dan energi yang dihasilkan sepanjang tahun. Dengan puncak produksinya kita bisa lihat adalah Juni sampai Oktober nih. Juni sampai Oktober. Juni sampai Oktober. Kemudian untuk performa rasionya itu sekitar 0,84844. Kemudian di sini ditampilkan adalah balance and main result atau hasil utamanya. Ada globe core, D4, T-aim, globe in, globe F, E-array, E-grid, dan PR. Nah, globe core itu merupakan global horizontal irradiation dan globe in itu merupakan global incident in cold plane. Kemudian array itu merupakan energi aktif pada output array-nya dan E-grid itu energi yang diinjeksikan ke grid-nya. PR tadi performance ratio dan kemudian TM itu merupakan suhu ambiennya atau temperatur ambiennya seperti itu. Kita bisa lihat bahwa di sini data-datanya dari Januari sampai Desember. Untuk globe hour-nya itu sekitar 1987,3 dan untuk globe in-nya 2800,3. Di sini juga ada penjelasannya. Kemudian selanjutnya di halaman kelima. Nah, di halaman kelima ini itu merupakan gambar atau diagram yang menjelaskan tentang kehilangan energi yang terjadi dalam proses konversi energi surya yang menjadi listrik yang disalurkan ke jaringan. Nah, kehilangan suhu dan mismatch modul menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk optimasi lebih lanjut. Nah, terus menunjukkan aliran energi dan radiasi matahari hingga energi yang disuntikan ke jaringan. Beberapa kerugian utama adalah akibat suhu seperti minus 10,6 dan mismatch modulnya minus 2,15% dan inverternya minus 1,37% nih. Mismatchnya 2,15. Kemudian untuk PV loss-nya itu sekitar minus 10,07% dan inverternya kita lihat di sini minus 1,42. Berarti sini ada perubahan data. Kemudian untuk grafik input, output, dan harian distribusi seperti itu ya untuk yang gambaran diagram nomor 5 ini. Kemudian selanjutnya ke halaman 6. Nah, gambar halaman 6 ini merupakan grafik harian menunjukkan hubungan linear antara iradiasi matahari dan energi yang dihasilkannya dengan performa yang stabil sepanjang tahun. Distribusi output daya menunjukkan puncak produksi itu di antara 6.000 sampai 800 kilowatt pada daily. Kemudian pada daily output diagramnya menunjukkan hubungan antara iradiasi global yang diterima oleh PV modul. Nah, sumbu X dalam kWh per meter persegi per harinya. Nih, ini sumbu X-nya. Dan energi listrik yang dihasilkan oleh sistemnya itu sumbu Y-nya dalam MWh per harinya. Kemudian data menunjukkan hubungan linear yang positif. Semakin tinggi iradiasi yang diterimanya, maka semakin tinggi juga energi yang dihasilkannya. Itu menunjukkan bahwa kinerja sistem itu sangat bergantung pada jumlah iradiasi matahari yang tersedia di setiap harinya. Jadi penyebaran data yang konsisten ini menunjukkan performa yang stabil dari sistem dalam berbagai kondisi iradiasi sepanjang tahunnya. Kemudian pada sistem output power distribution itu yang menunjukkan grafik yang menunjukkan distribusi keluaran daya sistem itu sumbu X-nya. Kemudian dalam KWH
dan dalam KW, dan jumlah waktunya itu dalam MWH per hari per kelas 100 kilowatt dalam setahun. Nah, distribusi ini menunjukkan bahwa sistem itu menghasilkan keluaran daya yang bervariasi dengan puncak produksinya sekitaran seperti segini, 6.000 sampai 8.000. Bentuk kurva ini menggambarkan frekuensi keluaran daya tertentu selama setahunnya, di mana produksi pada daya tinggi ini terjadi cukup sering yang menandakan bahwa performa sistem yang optimal selama periode iradiasi yang tinggi. Nah, selanjutnya halaman yang terakhir ini merupakan single line diagram atau diagram satu garis. Nah, diagram ini tuh menggambarkan arus listrik dari modul PV hingga ke jaringan. Ini kan modul PV-nya hingga ke jaringannya. Nah, terdapat 219 string dan 220 string dengan masing-masing 28 modul dan 4 inverter. 4, 3 dan 1 jadi 4. Dan kemudian berkapasitas 11.200 volt. Jumlah dari 2.800 ditambah 8.400. Yang mengonversi energi ke arus bolak-balik untuk jaringannya. Nah, gambar ini tuh menjelaskan tentang diagram satu garis yang konfigurasi sistem pembangkit listrik tenaga surya di Gyeongsan Kidul, Indonesia. Nah, diagram ini tuh menyajikan komponen-komponen utama PLTS dan hubungan antar komponen-komponen tersebut dalam satu garis. Nah, diagram satu garis itu merupakan untuk sistem photovoltaic surya yang dihasilkan oleh perangkat lunak Povisis pada versi 7.4.8. Seperti itu. Dan juga di sini di bawahnya ada informasi seperti PV modulnya, inverternya, stringnya, dan PLTS-nya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Segitu saja penjelasan saya terkait dari hasil report simulasi pevisis yang telah kami lakukan selama merancang dan membangun dan menentukan lokasi PLTS yang akan kami buat pada daerah Gyeongsan Kidul, Duku Tengah, Jawa Timur, Indonesia. Jika kami masih ada kesalahan atau masih dalam banyak keraguan dalam menjelaskannya, kami mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Lalu sebagai dosen pengampu yang telah membimbing kami dalam menjelaskan materi-materi terkait dengan PLTS pembangkit listrik tenaga surya dan software Povisis ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.